Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar menentukan sudut apit oleh dua vektor. Nah, jadi contohnya gini. Ada vektor A, ada vektor B. Nah, kan ada sama vektor A sama vektor B itu kan ada sudut yang terbentuk. Nah, untuk mencari sudut alfa ini, nah, ternyata sudah ada rumusnya. Rumusnya yaitu cos alfa itu sama dengan apa? A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Paham ya? Tapi jadi nanti ya harus paham tentang trigonometrinya. Sudah belajar trigonometri kan? Nah, di matematika wajib itu kan sudah belajar trigonometri ya. Harapan saya ya harus sudah bisa untuk menentukan sudutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar ke langsung contohnya saja. Contohnya di sini, nah, ini kan diketahui vektor A 34, nah vektor B min 43. Terus di sini alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, contohnya kayak gini ya. Alfanya di sini, tentukan besar sudut alfa. Ini ralat ya, nggak pakai apa-apa ini. Tentukan besar sudut alfa. Nah, bagaimana caranya? Ya sama, kita harus mencari rumusnya ini, cos alfa sama dengan A dot B dikalikan panjang A kali panjang B. Jadi kita cari cos alfa. A dot B masih ingat ya cara ngitung A dot B nya. Jadi kalau A dot B mungkin tak tulis kayak kemarin ya, di video sebelumnya juga sudah ada A dot B nya itu gimana caranya. 3 ini 4 dikalikan dengan dot berapa ini, min 4 sama 3. Nah, ini kan panjang A sama panjang B. Masih ingat ya mencari panjang A sama panjang B? Kalau panjang A berarti ngitungnya masih ingat? Setiap koefisiennya, setiap vektornya dikuadratkan. Jadi akar dari 3 sama 4 ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat berapa? 9, 4 kuadrat 16, berarti akar dari 25 itu 5 juga ya, akar 25 kan 5 kan ya. Terus kalau panjang vektor B kita hitung juga, berarti berapa ini, min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, min 4 kuadrat berapa nak? Min 4 kuadrat berarti kan 16 ya. Nah, bila ingat ya, kalau bilangan negatif ataupun positif, kalau dikuadratkan hasilnya selalu positif. Nah, 3 kuadrat 9. Berarti sama juga. Akar 25 ini juga 5. Oke, berarti panjang A adalah 5. Panjang B juga 5. Ya. Masih ingat kan perkalian dot, awal dengan awal, akhir dengan akhir, atau pertama, kedua, ketiga. Kalau cuma 2 ya pertama sama pertama, yang kedua sama kedua. 3 kali min 4 berapa? 3 kali min 4 kan min 12 ya. Terus ditambah 4 kali 3 12 ya. Terus yang ini 5 kali 5 25. Min 12 tambah 12 kira-kira berapa? Berapa ayo? Min 12 tambah 12 itu 0. 0 per 25. 0 per 25 berapa? 0 per 25. 0 dibagi berapapun ya tetap 0. Nah, ini kan cos alfa. Berarti kalau kita mencari alfanya, berarti kita cari cos yang hasilnya 0 itu berapa. Nah, diingat trigonometrinya bisa dicarikan ya, atau dipakai kalkulator juga boleh. Ini kan tugas ya, kebetulan tugas. Kalau tugas jangan pakai kalkulator boleh, tapi kalau ulangan nanti harus hafal ya. Kalau cos yang hasilnya 0 yaitu 90 gitu. Bisa ya? Oke. Mulai. Oke, nah sekarang kita tak kasih contoh yang kedua, mungkin Ben lebih paham lagi ya. Nah, ini sama, tak ganti angkanya saja, cuma beda nanti hasilnya. Diketahui Mulai. Diketahui vektor A 40, vektor B 4 akar 3. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Tentukan besar sudut alfa. Sama kayak tadi kan ya. Langsung saja, berarti kita langkah pertama kita mencari cos alfanya dulu. Nah, cos alfanya berarti kan A dot B, masih ingat ya? Berarti vektor A nanti, vektor A nya 40
dikalikan dengan vektor B-nya yaitu 4 akar 3. Baru nanti dibagi panjang A kali panjang B. Masih kita mencari panjang A ya. Atau dilihat di video sebelumnya, kalau panjang A setiap komponennya dikuadratkan jadi 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Berarti 4 kuadrat 16 tambah 0 berarti kan akar dari 16 berarti 4. Oke. Yang B, yang panjang B berarti kan dikuadratkan juga berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat ya. 4 kuadrat 16. Masih ingat ya ngitung ya. Kalau 4 akar 3 kuadrat berarti ini dikuadratkan, ini akarnya hilang. Nah, terus sudah aja ya, 4 kuadrat kan 16, nah, akar 3 kuadrat kan tinggal 3 atau 16 kali 3. Berarti sama dengan akar dari 16 ditambah 16 kali 3 itu 48. 48 tambah 16 64 atau 8. Paham ya? Atau dulu kalau kemarin masih ingat, kalau K akar A tak kuadratkan berarti sama dengan K kuadrat kali A ya. Jadi kalau sudah ini berarti panjang A-nya yaitu 4, panjang B-nya 8. Oke, ingat-ingat. Kalau sudah, ya masih ingat ya, awal dengan awal, kedua dengan kedua. 4 kali 4 yaitu 16. 0 kali 4 akar 3, 0 ya kan ya. Nah, 4 kali 8 yaitu 32. 16 tambah 0 berarti 16 per 32. 16 per 32 kan bisa dikecilkan ya, dibagi 16 kan jadi 1 per 2. Ini kan cos alfa, berarti alfanya, nah kita cari cos yang hasilnya setengah itu berapa, bisa dicari ya, cos yang hasilnya setengah yaitu berapa, 60 beta. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi, mungkin kita kasih tambahan soal lagi dan lebih paham mungkin ya. Diketahui vektor A-nya yaitu 50, B-nya 512. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Nah, sekarang bukan sudut yang ditanyakan, tapi nilai dari cos alfa dan tan alfa. Kalau cos alfa sudah paham ya, ini kan sudah ada cos alfa. Lebih mudah lagi mungkin. Jadi langsung aja kita cari cos alfanya. Cos alfanya bisa dicari di sini ya, tak cari sini. Cos alfa langsung aja ya. A dot B sama dengan yang atas. Berarti kan vektor A dikalikan vektor B. Cos alfanya yaitu 50 atau vektor A-nya ada 50 dan vektor B-nya yaitu 512. Nah, sekarang panjang A sama panjang B kita cari ya. Kita cari dulu di sini mungkin panjang A. Nah, kita kuadratkan yang di dalam vektor berarti 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 ya, ditambah 0. Berarti akar 25. Akar 25 yaitu 5. Oke. Panjang B-nya berapa panjang B-nya? Panjang B-nya sama ya, kita kuadratkan yang di dalam akar, di dalam vektor itu ada 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 5 kuadrat 25 ditambah 144. Ini berapa? 169 atau 13 ya. Oke, terus yang ini berarti panjang A-nya 5, panjang B-nya 13. Nah, berarti kan panjang A kali panjang B ya. Berarti panjang A-nya 5, panjang B-nya 13. Nah, kita kalikan. A dot B berarti kan dikalikan awal dengan awal, kedua dengan kedua ya. 5 kali 5 25. 0 kali 12 berarti 0 ya. 0 kali berapa kan tetap 0. Nah, 5 kali 13 itu kan bisa diseranakan jadi berapa? 5 kali 13 tetap aja ya 65. Nah, berarti sama dengan 25 per 65. Nah, ini kan sudah cos alfa, tapi kan bisa diseranakan. Diseranakan gimana? Ini kan bisa dibagi 5 ya. Tak bagi 5 jadi 35. 25 bagi 5 kan 5 ya. 65 bagi 5 yaitu 13. Nah, berarti ini jadi 5 per
13. Jadi cos alfanya yaitu 5/13. Bagaimana kita mencari tan alfanya? Nah, ini kan sudah belajar di trigonometri ya, sudah belajar materi trigonometri ya. Atau nanti masih kalau kurang paham bisa belajar di video yang saya share di selanjutnya di channel ini juga. Jadi kalau tan alfanya cos alfa 5/13. Kalau kita mencari tan berarti harus menggunakan segitiga siku. Segitiga siku-sikunya kita buat di sini. Masih ingat ya, kalau andaikan cos itu kan apalannya apa cos itu? Cos itu apalannya adalah sa ini mi, samping sama miring. Berarti kalau andaikan ingat ya, kalau miring itu pasti depannya siku. Nah, miringnya kan 13, berarti ini 13 ya. Depan sudut yang ini. Nah, kalau samping berarti yang ini pastinya yang lainnya ya. Kalau andaikan depan itu depannya sudut berarti yang ini. Berarti kalau andaikan selainnya sampingnya berarti yang ini 5 gitu. Nah, kalau ini 5 ini 13 berarti sampingnya berapa? Bisa menggunakan triple Pitagoras atau bisa menggunakan pakai Pitagoras biasa juga boleh. Kita ngitung D-nya gimana? Berarti D itu berarti kalau depan itu pasti yang besar dikurangi yang kecil. Berarti pokoknya kalau samping sama depan itu dikurangi. Tapi kalau andaikan miring itu berarti ditambah. Nah, depan kalau dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Tetap dikuadratkan ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25. Berarti akar dari 144 atau 12. Ya kan? Berarti ini 12. Tan itu apalannya apa tan itu? Kalau sin kan demi, cos sami, kalau tan itu desa, berarti depan per samping. Depannya berapa? Depannya kan 12 atau depannya bisa dilihat ini. Berarti depannya 12, sampingnya, nah sampingnya kan yang ini tadi kan ya. Ini 5, berarti 12/5. Berarti cosnya yaitu 5/13, tannya 12/5. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.